Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Tina Susilawati. Saya dari Prodi PAI 6B. Saya di sini akan membawakan suatu materi yaitu bullying di sekolah berbasis agama yang fokus permasalahannya itu kepada perundungan karena perbedaan pemahaman agama. Yang pertama itu ada bullying. Bullying ini itu suatu perundungan atau perilaku yang menyakiti, mengintimidasi, mengganggu atau merendahkan seseorang yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok. Jadi bisa individu atau kelompok ya, yang memiliki kekuatan yang lebih terhadap korbannya. Nah, kekuatan tersebut itu tidak selalu berupa kekuatan fisik, tetapi bisa juga berupa jumlah teman, status sosial, usia, atau pengaruh. Nah, sekolah kan merupakan tempat peserta didik untuk belajar, berkembang, dan membentuk suatu karakter. Namun, masih ditemukan kasus bullying yang terjadi karena adanya perbedaan pemahaman agama. Nah, perbedaan tersebut itu sering kali menimbulkan ejekan, pengucilan, hingga diskriminasi terhadap siswa yang memiliki cara beribadah atau pandangan keagamaannya itu yang berbeda. Saya mengambil contoh kasus, yaitu gambaran kasusnya ini di sebuah sekolah Islam itu terdapat seorang siswa yang berasal dari Islam yang berbeda atau organisasi Islam yang berbeda dengan mayoritas teman-temannya. Mulai dari cara beribadah yang ia lakukan itu dianggap berbeda sehingga beberapa siswa itu mulai mengejeknya. Mereka memberi julukan yang tidak baik seperti mengucilkannya saat kerja kelompok atau bahkan menulis komentar negatif di media sosial. Sekarang kan bullying itu bukan secara offline saja, tetapi bisa dengan secara online ya di media sosial. Akibatnya, siswa tersebut itu menjadi pendiam, tidak percaya diri, dan prestasi belajarnya juga pastinya menurun. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada fakta atau fenomena. Yang pertama ada ejekan terhadap cara beribadah. Nah, salah satu bentuk bullying yang sering terjadi di sekolah ini adalah mengejek cara beribadah teman yang dianggap berbeda. Misalnya, seorang siswa ini diejek karena cara mengangkat tangan saat berdoanya, atau melipat tangan ketika sholatnya, atau kebiasaan membaca doa yang berbeda. Padahal dalam beberapa ini terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama yang tetap memiliki dasar syariat. Ejekan seperti ini itu dapat membuat korban bisa merasa malu, minder, bahkan enggan untuk menjalankan ibadahnya di lingkungan sekolah. Lalu yang kedua juga ada menghina keyakinan atau pendapat keagamaan. Fenomena lain yang sering muncul adalah menghina atau meremehkan pemahaman keagamaan seseorang. Misalnya, siswa mengatakan bahwa kelompok atau organisasi keagamaan tertentu itu lebih baik daripada yang lain. Lalu, menganggap teman yang berbeda ini sebagai orang yang salah. Nah, sikap seperti ini itu dapat memicu suatu konflik atau bisa permusuhan dan hilangnya rasa saling menghargai di lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga juga itu ada mengucilkan teman dari kelompok. Nah, bullying tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Banyak siswa mengalami perundungan melalui pengucilan. Misalnya, korban itu tidak diajak untuk berdiskusi, tidak dipilih saat kerja kelompok, atau dijauhkan dari pergaulan hanya karena dianggap berbeda. Pengucilan ini itu membuat korban merasa kesepian, kehilangan teman, dan sulit untuk beradaptasi di lingkungan sekolah. Lalu yang keempat yaitu ada menyebarkan komentar negatif di media sosial. Sekarang kan udah zamannya modern, sekarang kan di era digital, bullying juga terjadi melalui media sosial atau bisa sering disebut dengan cyberbullying.
Nah, pelaku ini dapat menulis komentar yang menghina atau membuat unggahan yang bernada sindiran atau menyebarkan informasi yang mempermalukan korban karena perbedaan pemahaman agama. Nah, dampak lebih luasnya juga karena dapat dilihat oleh banyak orang dan jejak digitalnya itu sulit untuk dihapus, sehingga korban ini mengalami tekanan psikologis yang lebih berat. Nah, lalu yang kelima itu ada memberikan label yang merendahkan. Fenomena lain ini itu memberikan julukan atau label yang bernada merendahkan kepada temannya. Misalnya, memanggil dengan sebutan tertentu yang berkaitan dengan cara beribadahnya. Meskipun sering dianggap sebagai candaan, tetapi tindakan ini dapat melukai perasaan korban, menurunkan harga dirinya, dan membuat merasa tidak diterima di lingkungan sekolahnya, pastinya ya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada analisis penyebab. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman mengenai ajaran Islam yang benar tentang toleransi. Nah, salah satu penyebab utama bullying berbasis agama ini adalah kurangnya pemahaman siswa terhadap ajaran Islam yang mengajarkan toleransi dan saling menghormati. Nah, sebagian siswa ini menganggap bahwa perbedaan cara beribadah atau perbedaan pendapat dalam suatu agama ini adalah sesuatu yang salah, sehingga mereka itu merasa untuk berhak mengejek atau merendahkan temannya. Padahal kan dalam Islam ini terdapat beberapa perbedaan pendapat atau ikhtilaf bisa disebut yang masih dibenarkan. Selama memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis, jika pemahaman ini tidak diberikan sejak dini, siswa akan mudah untuk bersikap fanatik dan sulit untuk menghargai suatu perbedaan. Lalu yang kedua juga ada fanatisme yang berlebihan terhadap kelompok tertentu. Maksudnya fanatisme yang berlebihan ini tuh bisa membuat seseorang merasa bahwa kelompoknya itu adalah yang paling benar atau dirinya yang paling benar, sedangkan yang lain itu dianggap salah atau lebih rendah. Nah, sikap seperti ini itu dapat menimbulkan rasa benci, permusuhan, bahkan tindakan bullying kepada siswa yang dimiliki pemahaman yang berbeda. Dalam Islam, setiap muslim ini dianjurkan untuk menyampaikan suatu pendapat dengan cara yang baik dan tetap menjaga persaudaraan, bukan untuk saling merendahkan. Lalu yang ketiga juga ada kurangnya pendidikan karakter di sekolah. Artinya, pendidikan karakter ini memiliki peran penting dalam membentuk sikap saling menghargai, berempati, dan kepedulian terhadap sesama. Jika di sekolah ini lebih menekankan pencapaian akademik saja tetapi kurang untuk memberikan pembinaan karakter, siswa mungkin memiliki pengetahuan yang baik tetapi belum mampu untuk mengendalikan perilakunya. Dan ini di zaman sekarang terdapat beberapa siswa yang bisa ditemukan seperti ini. Nah, akibatnya mereka itu mudah untuk mengejek, mengucilkan, atau melakukan bullying tanpa menyadari dampaknya bagi orang lain. Nah, lalu yang keempat itu ada pengawasan guru yang kurang maksimal. Artinya, bullying ini sering terjadi ketika pengawasan dari guru itu kurang optimal. Misalnya saat jam istirahat, atau pergantian pelajaran, atau bahkan di luar kelas. Nah, selain itu, tidak semua tindakan bullying ini terlihat secara langsung karena banyak yang berbentuk ejekan, pengucilan, atau dilakukan melalui media sosial yang tadi saya bilang. Oleh karena itu, guru ini harus lebih peka terhadap perubahan perilaku siswanya.
seperti korban yang menjadi pendiam atau enggan bergaul atau bahkan yang lainnya. Nah, agar kasus bullying ini dapat segera ditangani. Lalu yang kelima yaitu ada pengaruh lingkungan dan media sosial. Lingkungan pergaulan dan media sosial juga ini dapat mempengaruhi perilaku siswa. Konten yang berisi ujaran kebencian ini atau ejekan atau bahkan perdebatan suatu agama yang tidak sehat itu dapat ditiru oleh siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, selain itu juga media sosial ini memudahkan pelaku untuk melakukan cyberbullying. Ya, seperti memberikan komentar negatif atau menyebarkan unggahan yang menghina teman. Jika penggunaan media sosial ini tidak disertai dengan literasi digital dan pengawasan juga, nah tindakan bullying ini akan semakin mudah untuk terjadi. Lalu yang keenam yaitu rendahnya kemampuan siswa dalam menghargai suatu perbedaan. Setiap siswa ini berasal dari latar belakang yang berbeda ya, dari keluarganya, budayanya, atau pemahaman keagamaan yang berbeda juga. Namun semua siswa ini memiliki kemampuan untuk menerima dan menghargai perbedaan tersebut. Ada yang menganggap perbedaan ini sebagai ancaman sehingga memilih untuk menjauhi atau merendahkan teman yang berbeda. Padahal menghargai perbedaan merupakan bagian dari sikap, toleransi dan akhlak mulia yang harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan di keluarga maupun di sekolah. Lalu yang selanjutnya yaitu ada dampak bullying. Dampak bullying ini itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada dampak bagi korban. Nah, untuk dampak bagi korbannya ini tuh bisa kehilangan rasa percaya diri, merasa takut datang ke sekolah, mengalami stres atau kecemasan, atau bahkan prestasi belajarnya itu pasti akan menurun dan juga bisa sulit bergaul bersama temannya. Nah, lalu yang kedua itu dampak bagi pelaku. Jika untuk dampak bagi pelakunya ini kurang memiliki rasa empati atau terbiasa melakukan kekerasan. Nah, ini berpotensi melakukan tindakan serupa di masa yang akan datang atau di masa yang depan. Nah, lalu dampak yang ketiga itu ada bagi sekolah. Nah, mungkin bagi sekolahnya itu lingkungan belajar menjadi tidak nyaman, hubungan antar siswa pastinya tidak harmonis, atau bahkan citra sekolah ini akan menjadi kurang baik. Nah, lalu di permasalahan yang tadi tentunya pastinya akan ada solusi. Solusi yang pertama itu menurut perspektif Al-Quran dan hadis. Jika menurut Al-Quran itu Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 itu mengajarkan bahwa terdapat dalam itu menghina, merendahkan orang itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sedangkan dalam hadisnya itu seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzoliminya dan tidak merendahkannya. Itu menurut hadis riwayat Muslim. Artinya bullying berbasis agama ini dapat dicegah dengan menanamkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis yang mengajarkan persaudaraan, kasih sayang, dan saling menghormati. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ini menegaskan bahwasannya setiap muslim ini dilarang untuk menghina, merendahkan atau membeda-bedakan orang lain. Oleh karena itu peserta didik ini perlu dibiasakan memahami bahwa perbedaan pemahaman agama ini bukan alasan untuk saling membenci, melainkan kesempatan untuk saling belajar dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Lalu dari solusi yang kedua itu ada menurut perspektif pendidikan Islam. Yaitu yang pertama di sini ada guru menjadi teladan dalam menghargai suatu perbedaan. Lalu yang kedua juga ada menanamkan nilai ukhuwah Islamiyah. Lalu yang ketiga juga ada membiasakan sikap toleransi. Dan yang keempat yaitu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Lalu yang kelima juga ada membiasakan musyawarah ketika terjadi konflik.
Nah, artinya guru di sini itu berperan sebagai pendidik sekaligus teladan dalam membentuk akhlak peserta didik. Nah, sekolah ini perlu mengintegrasikan nilai toleransi, empati, dan saling menghargai ke dalam proses pembelajaran serta kegiatan sehari-hari. Dengan pembiasaan tersebut, peserta didik itu diharapkan memiliki karakter yang mampu untuk menerima perbedaan dan menjauhi segala bentuk perundungan. Nah, lalu solusi yang ketiga yaitu menurut perspektif psikologi pendidikan. Nah, yang pertama diantaranya ada konseling, lalu yang kedua itu ada pendampingan guru BK, yang ketiga itu ada dukungan dari orang tua, yang keempat itu ada dukungan teman sebaya. Nah, artinya penanganan bullying ini harus memperhatikan kondisi psikologis korban maupun pelaku juga. Nah, korban melakukan dukungan emosional dan layanan konseling agar dapat kembali percaya diri. Sedangkan untuk pelaku itu perlu diberikan pembinaan untuk menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab atas tindakannya. Nah, melalui pendekatan ini itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan mental peserta didik. Nah, lalu untuk solusi yang selanjutnya itu ada perspektif sosial dan budaya. Ya, yang diantaranya itu yang pertama ada menanamkan budaya saling menghormati, lalu yang kedua itu ada mengadakan kegiatan kebersamaan, lalu yang ketiga itu ada membiasakan dialog antar siswa, lalu yang keempat yaitu ada mengembangkan moderasi beragama. Nah, artinya dari solusi ini itu sekolah perlu membangun budaya yang menghargai keberagaman melalui kegiatan yang menumbuhkan kerjasama, toleransi, dan sikap yang saling menghormati. Nah, dengan membiasakan siswa berinteraksi secara positif tanpa adanya membedakan latar belakang atau pemahaman agama, insya Allah akan tercipta lingkungan belajar yang harmonis sehingga potensi terjadinya bullying itu dapat diminimalkan. Jadi tidak akan banyak bullying gitu ya di sekolahnya. Nah, lalu yang selanjutnya juga ada solusi perspektif kebijakan pendidikan. Bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pendidikan ini bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan itu sekolah itu wajib untuk yang pertama mencegah bullying, lalu yang kedua juga ada melindungi korban, lalu yang ketiga itu memberikan pembinaan kepada pelaku dan yang keempat yaitu melibatkan orang tua dan yang kelima itu menciptakan lingkungan belajar yang aman. Artinya ya dalam solusi ini itu pencegahan bullying juga harus didukung oleh kebijakan sekolah yang jelas dan tegas. Sekolah perlu memiliki aturan anti bullying, mekanisme pelaporan yang mudah untuk diakses serta program edukasi bagi siswa, guru maupun orang tua. Nah, dengan penerapan kebijakan yang konsisten, sekolah dapat memberikan perlindungan kepada korban. Nah, dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku juga dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta bebas dari perundungan. Nah, mungkin sekian yang dapat dipaparkan materinya dan saya sekarang akan menarik kesimpulannya. Bahwasanya kesimpulannya itu bullying berbasis agama ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tujuan pendidikan nasional. Perbedaan pemahaman agama seharusnya menjadi sarana untuk saling belajar, bukan untuk saling merendahkan. Pencegahan bullying juga memerlukan kerjasama antara guru, orang tua, siswa, dan sekolah melalui pendekatan agama, pendidikan, psikologi, sosial budaya, dan kebijakan pendidikan. Dengan demikian,
dapat tercipta lingkungan sekolah yang aman, damai, serta mampu membentuk peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.